tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rana Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-557 ini didukung oleh para pemain Malik sebagai Rawadeng, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Asari sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Gemuruh suara kaki kuda membelah kesunyian malam. Rawadeng dan prajurit-prajuritnya menyusuri jalanan berbatu menuju istana Kapopongan. Mereka berpakaian serba gelap dan wajah-wajah mereka ditutupi cadar hitam. Tak seorang pun menduga bahwa sesungguhnya mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit pilihan. Begitu tiba di sebuah persimpangan jalan,
Rawedeng mengangkat tangannya dan rombongan berhenti. Dengar prajurit, kita tidak akan terus bersama-sama seperti ini. Pasukan akan kita bagi menjadi 2. 200 orang ikut bersamaku, sementara yang lain mengambil jalan kiri. Ampun Tuan Rawedeng, jadi kami harus mengambil jalan pintas. Ya, kalian mengambil jalan pintas. Ikuti saja jalan setapak di depan itu. Nanti kalian akan sampai di sebuah ladang yang subur, yang banyak pohon-pohon kelapa. Kalian bisa menambatkan kuda di sana. Selanjutnya, kalian pergi menyelinap ke istana Kapopongan melewati pintu gapura belakang. Nah, bagaimana? Apa sudah cukup jelas? Jelas Tuan. Bagus. Sekarang kalian bisa berangkat. Hati-hati. Nanti kita akan bertemu di istana Kapopongan. Nah, prajurit, kalian semuanya ikut aku. Kita akan berkuda perlahan-lahan. Kita akan langsung ke istana Kapopongan melalui pintu gapura depan. Siapkan senjata kalian masing-masing. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap. Bagus. Ayo, kita berangkat. Rawedeng memimpin 200 orang prajurit menyusuri jalanan lurus menuju istana Kapopongan. Gemuruh suara kaki kuda mereka membelah kesunyian malam. Rawedeng duduk terguncang-guncang di atas punggung kuda sambil sekali waktu meraba gagang pedangnya. Mendadak dari jauh dia melihat 2 ekor kuda melintang di tengah jalan. Salah seorang penunggangnya menggenggam obor. Rawedeng buru-buru mengangkat tangannya. Hai, Enggel, kami mau lewat. Kalian pasti kawanan perampok yang ingin membuat kerusuhan. Jangan ikut campur. Jika kalian masih bercokol di situ, kami akan melindasmu beramai-ramai. Kami hanya ingin tahu, kemana kalian malam-malam begini? Jika kalian ingin merampok, mengapa tidak pergi ke kota Raja Majapahit? Kurang ajar. Berani sekali kalian menghadang jalanku. Awas, jika kalian tidak mau minggir, kalian akan menyesal. Ayo, cabut pedang, cabut senjata kalian. Gabung saja mereka, terjang, bunuh beramai-ramai. Rawedeng segera mengerahkan orang-orangnya untuk menyerang. 2 orang penunggang kuda itu yang tak lain adalah Rasemi dan Rakuti serentak memberikan aba-aba. Maka bermunculan ratusan orang prajurit Majapahit dari kiri kanan jalan yang gelap. Pertempuran berdarah segera terjadi di jalan menuju istana Kapopongan.
Rawadeng terkejut. Dia sama sekali tidak menduga akan berhadapan dengan banyak orang. Tapi dia sudah terlanjur bertarung. Maka tidak ada pilihan lain kecuali mempertahankan diri. Prajurit-prajurit Rawadeng tergeser. Beberapa orang di antara mereka telah jatuh menjadi korban. Dan beberapa orang lagi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Rawadeng menjadi gugup. Dia pun segera mengambil ancang-ancang untuk melarikan diri. Tapi Rakuti segera memburunya dan meringkusnya. Coba lihat Rasmi. Aku seperti kenal suara orang ini. Buka saja cadarnya Rakuti. Pasti dia Rawadeng, Kecunguk Ramapati. Secepat kilat tangan Rakuti menyambar cadar penutup wajah Rawadeng. Rawadeng meringis-ringis ketakutan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Rupanya kalian Rasmi dan Rakuti. Iya. Kami sudah menunggu sejak tadi, Rawadeng. Nasibmu kurang beruntung malam ini, Rawadeng. Mengapa kau tidak mau menuruti nasihat kami? Mengapa kau masih juga setia pada setua busuk Ramapati? Rawadeng, kami bisa membunuhmu sekarang juga. Nasibmu sekarang di tangan kami. Aduh, jangan Rasmi, jangan. Bukankah kita sahabat? Sekarang baru kau mengaku sebagai sahabat, Rawadeng. Apa kau takut mati, ya? Bukan begitu, Rasmi. Aku memang salah. Aku salah mengambil sikap. Sekarang aku baru menyesal, Rasmi. Kalau begitu cepat berikan aba-aba pada orang-orangmu itu. Hentikan pertarungan ini. Rakuti melepaskan Rawadeng. Rawadeng masih meringis-ringis kesakitan. Dia segera mengangkat tangannya sambil berteriak nyaring. Hentikan, berhenti. Berhenti semuanya. Seketika pertarungan terhenti. Prajurit-prajurit Rawadeng yang berpakaian rampok mundur dan mereka bergerombol di pinggir jalan. Sementara Rakuti mengerahkan orang-orangnya agar mengambil tempat yang lain. Mereka masih berhadap-hadapan dengan senjata terhunus. Suatu saat mereka siap kembali bertempur. Rasmi menatap tajam ke arah Rawadeng yang sekarang sudah tidak lagi menggunakan cadar. Rawadeng, jika pertarungan diteruskan, kalian tidak mungkin dapat mengalahkan kami. Jumlah kami lebih besar, kalian pasti akan ditumpas habis. Karena itu, sebaiknya kau berpikir lebih nalar, Rawadeng. Kami tidak menginginkan pertarungan berdarah seperti ini, karena memang tidak menguntungkan bagi kita, Rawadeng. Kami lebih senang jika kau bersedia berunding. Berunding? Iya. Apa maksudmu, Rasmi? Katakan pada prajurit-prajuritmu itu agar mereka itu menunggu. Sementara itu mari kita cari tempat yang lebih nyaman untuk membicarakan sesuatu ini, Rawadeng. Iya, baiklah. Kalian prajurit-prajurit Majapahit, kalian tunggu di sini. Jangan ada yang berani bertindak tanpa sepengetahuan aku. Sarungkan senjata kalian masing-masing. Kita tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Tunggu aku di sini. Sebentar lagi, aku akan segera kembali. Ayo, Rakuti. Kita bicara dengan Rawadeng secara baik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rasemi dan Rakuti melangkah menjauhi prajurit-prajurit yang berkelompok di sepanjang jalan. Rawedeng membuntuti mereka. Setelah jarak mereka cukup jauh, Rasemi berhenti di bawah pohon. Mereka bertiga lalu mengambil tempat duduk. Begini, Rawedeng. Ya, bagaimana? Kau ingin bicara soal apa, Rasemi? Soal kita. Kita sebagai anak-anak asuh Gusti Ramapati. Selama ini kita bekerja pada beliau. Kita sudah mengabdi cukup lama dan bekerja dengan baik untuk kepentingan beliau, Rawedeng. Tapi rasa-rasanya kita tidak bisa melanjutkan pengabdian kita pada Gusti Ramapati. Kita tidak akan menjadi orang-orang bodoh, bukan? Iya. Aku mengerti maksudmu, Rasemi. Nah. Dan, sepertinya rencana Gusti Ramapati tidak akan berjalan dengan baik. Kami sudah bertekad untuk menggagalkannya, Rawedeng. Iya. Aku sendiri sebenarnya juga kurang yakin. Aku kira keinginan Gusti Ramapati terlalu berlebihan. Itulah, Rawedeng. Syukur kalau kau bisa sedikit berpikir. Kita memang tidak mungkin terus-menerus mengikuti keinginan Gusti Ramapati. Dan menurut pendapatku, merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara sekarang ini adalah keinginan yang tidak masuk di akal. Semua orang tahu bahwa Gusti Prabu Jayanegara banyak mendapat dukungan. Banyak penggawa kerajaan yang tetap setia pada beliau. Sekalipun rencana Gusti Ramapati akan berhasil, pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran, Rawedeng. Pasti akan jatuh banyak korban. Dan kami tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Sebab yang akan dirugikan hanyalah kawula-kawula cilik. Karena itu, kami bertekad untuk menggagalkan rencana beliau. Dan kami akan menyabung nyawa untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan ini, Rawedeng. Rawedeng, kalau memang kau ragu-ragu, mengapa masih kau teruskan juga? Mengapa kau tidak berbalik dan memihak pada kami? Mengapa? Kau tahu sendiri, Rasemi. Aku sudah lama sekali bekerja pada Gusti Ramapati. Rasanya aku tidak bisa mengkhianati beliau. Tapi kau harus menyelamatkan masa depanmu sendiri, Rawedeng. Kau tidak bisa terus-menerus menjadi hamba. Sementara majikanmu mempunyai keinginan setinggi gunung, kau bisa jatuh menjadi korban. Coba. Korban keinginannya yang tidak masuk di akal itu. Coba pikir baik-baik, Rawedeng. Renungkan sekali lagi. Mengapa kita harus mendukung keinginan gila-gilaan ini? Jika rencana itu gagal dan komplotan jahat itu bisa disingkapkan dan pelaku-pelakunya dibeku, apa akibatnya? Apa yang akan kita hadapi jika terbukti kita terlibat? Mati. Hukuman mati, Rawedeng. Kita akan digiring ke alun-alun dan berhadapan dengan para algojo. Kita akan mati sebagai pengkhianat negara. Kita akan binasa sebagai penjahat negara. Apakah itu tidak memalukan sekali? Rawedeng mendengarkan dengan seksama perkataan Rasemi yang meluncur perlahan-lahan tapi tegas dan berwibawa. Diam-diam Rawedeng mengakui kebenaran kata-kata Rasemi. Nah, sekarang kami ingin mendengar ketegasanmu, Rawedeng. Apa kau masih bermaksud memihak Gusti Ramapati? Kau lihat saja sendiri. Kau sudah gagal di tengah jalan. Kami berhasil menjegalmu. Jika kau meneruskan rencana busuk ini, kau akan ditangkap sebagai penjahat. Juga prajurit-prajuritmu itu. Mereka semua akan ditangkap dan dihadapkan pada Algojo. Tapi jika kalian mau berbalik memihak pada kami, semua itu akan kuatur dengan baik, Rawedeng. Nanti dulu. Apa maksudmu dengan kuatur, Rasemi? Apa kau tidak ingin selamat, Rawedeng? Aku belum mau mati, Rasemi. Semua ini aku kerjakan justru karena aku tidak mau mati. Kau tahu sendiri siapa itu Gusti Ramapati. Siapapun juga yang bermaksud menyangkal kata-katanya, siapa yang berani membangkang perintahnya, pasti akan binasa. Kalian sendiri berdua juga sudah menjadi korban dari sikap kalian. Kalian sebenarnya sudah dibuang dari istana Majapahit. Kalian tidak mungkin kembali lagi.
Kecuali kalian ingin berhadapan dengan maut. Kami tahu itu, Rawedeng. Itulah sebabnya kami tidak kembali. Tapi kami dapat berbuat sesuatu di luar istana, Rawedeng. Kami dapat menghimpun orang-orang, mengumpulkan kekuatan untuk memerangi niat busuk Gusti Ramapati. Dan nyatanya kami ini berhasil. Sekarang bagaimana, Rawedeng? Aku ingin mendengar jawabanmu. Jika kau mau berbalik memihak kepada kami, semua akan beres. Kau akan selamat. Kami akan melindungimu. Kami akan menghindarkanmu dari tuduhan persekongkolan jahat dengan Gusti Ramapati. Tapi jika kau nekat menjalankan rencana itu, kami pun akan bertindak dengan tegas. Kau pasti kami tangkap dan perbuatanmu akan kami laporkan pada Gusti Prabu Jayanegara. Sesaat lamanya Rawedeng tidak berkata-kata. Suasana menjadi hening dan senyap. Tapi akhirnya Rawedeng terpaksa mengakui keunggulan Rasemi. Diam-diam dia merasa bahwa sikap dan perbuatannya sangat ceroboh. Baiklah Rasemi. Bagaimana? Ya, sekarang aku menurut saja apa perkataanmu. Aku mengaku salah. Aku telah berlaku sembrono. Ya, memang sebaiknya aku memihak saja pada kalian. Rawedeng, apakah lidahmu bisa dipercaya? Oh, aku berani mengangkat sumpah, Rakuti. Oh, tidak perlu itu. Dalam permainan seperti ini, Rawedeng, tidak ada sumpah ataupun janji. Kita semua dapat berhitung dengan baik. Jika memang kau tetap ingin mendukung Gusti Ramapati, akibatnya sudah jelas. Tidak, Rasemi. Sekarang hatiku sudah mantap. Memang, tidak seharusnya aku mendukung rencana Gusti Ramapati. Ya, pikiran dan hatiku mulai terbuka sekarang. Mengapa aku harus terus mendukung beliau? Dan untuk itu, aku harus mengorbankan nyawaku, mengorbankan masa depanku sendiri. Jangan khawatir, Rasemi. Rakuti, sekarang aku benar-benar sudah mantap. Aku akan berpihak pada kalian. Marilah kita bekerja sama menggagalkan rencana busuk Gusti Ramapati. Bagus Rawedeng kalau demikian tekadmu. Itu artinya sekarang kita sama. Kita berdiri di satu pihak, Rawedeng. Dan kita akan menjadi sahabat. Bukan begitu, Rakuti? Tapi ingat, Rawedeng. Kalau kata-katamu tidak bisa dipegang, kau tidak mungkin dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Kau akan terus kami buru. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi dan Rakuti membawa Rawedeng duduk di bawah pohon. Mereka mengajak Rawedeng berunding tentang rencana busuk Sang Ramapati. Nampaknya Rasemi dapat mempengaruhi jalan pikiran Rawedeng. Sekarang aku baru menyadari, Rasemi, bahwa selama ini aku telah mengabdi secara membabi buta pada Gusti Ramapati. Kalau hal itu kau teruskan, Rawedeng, artinya kau tetap mendukung rencana gila ini. Dan akibatnya bisa sangat parah. Kau bukan hanya akan rugi, tapi nyawamu bisa melayang, Rawedeng. Sebab kalau aku melaporkannya pada Gusti Prabu Jayanegara, kau tahu apa akibatnya? Baiklah Rasemi. Aku terima tawaranmu. Tetapi apa jaminannya kalau aku mendadak berbalik memihak pada kalian? Apa jaminannya bahwa aku akan tetap selamat? Akulah nanti yang akan mengatur, Rawedeng. Maaf Rasemi. Aku tidak bisa percaya begitu saja sebelum kau menjelaskan segala sesuatunya. Aku ingin tahu jaminannya, Rasemi.
Aku ingin tahu rencanamu selanjutnya. Rawedeng, kau pasti tahu bahwa Gusti Prabu Jayanegara sangat mempercayai Gusti Ramapati. Kami hanya membutuhkan saksi-saksi yang tepat untuk memojokkan Gusti Ramapati di depan Gusti Prabu Jayanegara. Kami memang mempunyai beberapa orang saksi pilihan, tapi kami masih membutuhkanmu. Kami juga membutuhkan Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Jika kalian bersedia menjadi saksi rencana busuk Ramapati itu, Prabu Jayanegara pasti akan mau percaya. Itulah rencanaku, Rawedeng. Itulah kepentinganku dalam hal ini. Dan bagaimana kalau kami sudah menjadi saksi? Bisa saja kalian memfitnah kami di depan Gusti Prabu Jayanegara. Dan akhirnya, kami toh tetap akan menjadi korban permainan celaka ini. Jangan bodoh, Rawedeng. Jika kalian mau menjadi saksi, artinya kalian tidak terlibat dalam urusan ini. Artinya kalian tidak mendukung Gusti Ramapati merencanakan perebutan kekuasaan. Artinya kalian akan tetap setia pada Gusti Prabu Jayanegara. Kau akan selamat, Rawedeng. Percayalah padaku. Iya. Benar juga pendapatmu, Rasemi. Baiklah. Sekarang bagaimana? Maksudku, bagaimana dengan prajurit-prajuritku itu? Apakah mereka harus kembali ke istana Majapahit atau bagaimana? Mereka biar saja di sini bersama kami. Mereka tidak perlu kembali ke istana Majapahit. Kaulah yang harus kembali, sendirian saja. Dan selanjutnya kau temui Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Katakan bahwa kami mengajak mereka bergabung untuk menggulingkan Gusti Ramapati dari jabatan Patih Hamangkubumi. Kalau mereka menolak bagaimana, Rasemi? Katakan bahwa mereka tidak bisa menolak. Tapi kalau toh mereka tetap menolak, mereka terpaksa berhadapan dengan kami. Baiklah. Tapi Rasemi. Apa? Ada satu hal yang belum aku sampaikan kepadamu. Ya, apa? Kurang lebih 100 orang prajurit-prajuritku sudah terlanjur menuju istana Kapopongan. Mereka pasti sudah sampai di sana. Dan mereka aku tugaskan untuk menyelinap masuk ke dalam istana. Dan 10 di antara mereka akan membunuh Gusti Prabu Jayanegara. Rasemi dan Rakuti terkejut mendengar perkataan Rawedeng. Mereka menjadi gugup sebentar. Tapi nampaknya Rasemi dapat segera menenangkan hatinya. Berapa orang yang kau tugaskan masuk ke istana Kapopongan? Kurang lebih 100 orang, Rasemi. Sudah lama mereka berangkat? Sudah cukup lama juga, Rakuti. Aku khawatir mereka sudah sampai di istana Kapopongan sekarang ini. Kalau begitu kita harus cepat bertindak, Rakuti. Kau Rawedeng. Sekarang juga kau kembali ke istana Majapahit untuk menghubungi kawan-kawan kita di sana. Terutama sekali menghubungi Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanja. Selanjutnya kalian bersikap tenang-tenang saja seperti tidak ada persoalan apa-apa. Kalau bisa kalian bersembunyi di suatu tempat yang aman. Biarlah aku dan Rakuti yang akan menyelesaikan perkara ini. Kalian tenang-tenang saja. Sampai kami datang untuk membawa kalian pada Gusti Prabu Jayanegara sebagai saksi. Selesai berunding, Rasemi, Rakuti, dan Rawedeng kembali pada prajurit-prajuritnya. Mereka masih menunggu bergerombol di tepi jalan. Rawedeng segera naik ke atas punggung kudanya. Dan akhirnya, orang kepercayaan Ramapati itu pun melambaikan tangan sebelum berkuda menjauh. Sampai nanti, Rasemi. Rakuti. Yo! Kita harus segera ke istana Kapopongan, Rakuti. Jangan sampai terlambat.
Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit Rawedeng? Biar aku akan bicara pada mereka. Hei, prajurit-prajurit, ayo kumpul semua. Kemari kalian, kumpul semua. Aku akan bicara pada kalian. Rasemi dan Rakuti mengumpulkan prajurit-prajurit Rawedeng yang berpakaian rampok. Jumlah mereka sudah banyak berkurang karena pertarungan seru yang baru saja berlangsung. Prajurit-prajurit Majapahit berpakaian rampok itu disuruh jongkok di tepi jalan. Sementara prajurit-prajurit Rasemi dan Rakuti berdiri agak menjauh. Kalian tidak perlu takut. Kalian akan diperlakukan dengan baik. Tapi kalian tidak mempunyai kebebasan untuk pergi kemana-mana. Sebab ketahuilah, kalian berada di tempat ini untuk urusan yang sangat gawat, yang barangkali kalian tidak tahu. Kalian telah melibatkan diri dalam usaha pemberontakan terhadap pemerintah Majapahit. Dan ternyata usaha itu dapat kami gagalkan. Karena itu, kalian harus menurut perkataanku. Bagaimana, Rakuti? Mereka sudah siap. Bagus. Sebaiknya mereka kita ikat saja di bawah pohon-pohon itu, supaya mereka tidak bisa melarikan diri dan membuat kerusuhan. Ya. Nah, prajurit-prajurit, untuk sementara kami terpaksa menahan kalian di tempat ini. Ayo, ikat mereka di bawah pohon. Ayo, ikat. Sisa prajurit Rawedeng yang berpakaian rampok segera diikat di bawah pohon-pohon. Dan setelah itu, Rasemi memberikan aba-aba agar prajurit-prajuritnya segera naik ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda menuju istana Kapopongan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam merangkak perlahan-lahan, kabut tipis menyelimuti permukaan tanah. Prabu Jayanegara duduk di atas kursi berukiran indah. Beliau dilayani 3 orang wanita cantik. Mereka adalah Lotati, Ken Rimang, dan Ken Lindi. Prabu Jayanegara nampak puas dan gembira. Wajah beliau berseri-seri. Ah, Lotati, dan kau Ken Rimang, Ken Lindi. Kalian bertiga indah laksana berlian yang menempel di atas mahkota. Mulut kalian harum, dan keringat kalian menyebarkan wewangian. Kalian telah membawaku ke suatu daerah yang sangat menyenangkan. Kalian telah mengajakku terbang ke istana para bidadari. Sebaiknya Gusti Prabu Jayanegara istirahat. Iya, Gusti. Nampaknya Gusti Prabu sangat lelah. Apakah aku tampak lelah? Gusti Prabu, jika Gusti Prabu kurang istirahat, Gusti Prabu bisa gering. Gusti Prabu bisa jatuh sakit. Aku ingin saat-saat seperti ini terus berkumandang dalam jiwaku. Aku ingin saat-saat indah seperti ini tidak pernah terlepas dari kehidupanku.
Sudah berapa lama aku di istana Kapopongan? Semenjak Gusti Prabu Jayanegara kembali ke istana Majapahit, Gusti Prabu baru sehari di istana Kapopongan. Apa Gusti Prabu ingin kembali ke istana Majapahit? Aku tidak menemukan kebahagiaan di istana Majapahit. Aku hanya bertemu dengan bermacam-macam jenis pekerjaan yang membosankan. Tapi Gusti Prabu, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang raja. Siapa yang mengharuskan? Aku bebas memilih tempat untuk bersenang-senang. Aku bebas pergi kemana saja. Kalau aku mau tinggal selamanya di istana Kapopongan, siapa berani melarang? Aku raja. Aku mempunyai wewenang yang sangat besar untuk mengatur semua orang. Dan tidak seorang pun berhak mengatur hidupku. Sudahlah, Ken Lindi, Ken Rimang, dan kau Lotati. Jangan bicara macam-macam. Tuangkan lagi aku secangkir tuak manis. Dan kau Lotati, kau duduk di sini. Pijit punggungku. Dan kau Ken Rimang, pijit betis kakiku. Oh, Gusti Prabu, sepertinya ada ribut-ribut di luar. Prabu Jayanegara terkejut. Buru-buru beliau melangkah ke arah jendela puri. Dan mendadak wajah beliau menjadi pucat pasi. Aku melihat ada orang-orang bertarung di depan pintu gapura. Jangan-jangan ada kawanan perampok yang datang kemari. Kurang ajar. Berani sekali mereka mengganggu ketenanganku. Ampun Gusti Prabu, sebaiknya Gusti Prabu Jayanegara bersembunyi. Tidak, aku tidak akan bersembunyi. Kawanan perampok itu pasti akan bisa diringkus prajurit-prajuritku. Mereka tidak mungkin dapat mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani. Tapi Gusti Prabu, kalau jumlah kawanan perampok itu cukup besar bagaimana? Ampun Gusti Prabu, sebaiknya Gusti Prabu segera meninggalkan Puri Campaka Mandala. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku Raja Majapahit. Aku tidak gentar menghadapi kawanan perampok. Berani mereka masuk kemari, Jayanegara yang akan membinasakannya. Ken Rimang, Ken Lindi, dan Lotati mengkerat ketakutan. Mereka berdiri merapat dinding puri. Sementara itu, Prabu Jayanegara menjadi gugup karena tiba-tiba saja di depan pintu puri sudah berdiri sesosok tubuh tegap perkasa. Laki-laki itu menggunakan topeng kayu di wajahnya. Ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu segera menyingkir dari sini. Siapa kau ini? Awas, berani mendekat, aku akan berteriak dan prajurit-prajuritku akan meringkusmu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa berbuat kurang sopan. Hei! Apa yang kau lakukan ini, Apa ini, Kurang ajar. Lepaskan aku. Lepas.
manusia bertopeng kayu itu bergerak sangat cepat. Prabu Jayanegara berusaha menghindar, tapi manusia bertopeng kayu dapat menotok punggungnya. Seketika Prabu Jayanegara lemas, dan manusia bertopeng kayu menyamparnya, kemudian membawanya pergi melewati pintu belakang puri. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Gusti Prabu diculik! Prajurit! 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 Tolong prajurit! Gusti Prabu diculik! Tolong! Tiga orang wanita cantik itu hanya bisa berteriak dan menjerit-jerit minta tolong. Tapi manusia bertopeng kayu sudah kabur, membawa tubuh Prabu Jayanegara yang sedang dalam keadaan pingsan. Manusia bertopeng kayu melompat bagaikan terbang, kemudian hinggap di atas dahan pohon. Setelah menengok ke sana kemari sebentar, manusia bertopeng kayu itu melompati benteng istana Kapopongan. Itu dia! Lempari tombak! Iya, lempari tombak! Ayo kejar! Dia lari ke sana! Ke sebelah sana! Kurang ajar! Ayo! Cepat! Beberapa orang prajurit Majapahit berusaha mengejar manusia bertopeng kayu, tapi usaha mereka sia-sia. Manusia bertopeng kayu sudah berhasil melompati benteng istana dan lenyap di balik pohon-pohon yang gelap. Kurang ajar! Cepat sekali perginya orang itu. Dia bergerak bagai siluman. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa berdiam diri di sini. Kita bantu kawan-kawan kita yang sedang bertarung melawan perampok-perampok itu. Ayo! Kita usir kawanan perampok itu. Tunggu dulu. Lihat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prajurit-prajurit istana Kapopongan mengurungkan langkahnya, karena tiba-tiba dari bibir benteng istana bermunculan sosok-sosok tubuh manusia berpakaian gelap. Wajah-wajah mereka menggunakan cadar. Prajurit-prajurit tidak menunggu lebih lama, mereka segera menghunus senjata. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di istana Kapopongan? Dan apakah Prabu Jayanegara dapat diselamatkan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan